Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfrilian dengan NIM 191151-1019. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 6 praktikum pengolahan sinyal digital, di mana pada modul 6 ini saya akan menjelaskan sedikit tentang desain dan implementasi algoritma filter digital IIR. Baiklah, sebelum masuk ke percobaan, saya akan menjelaskan sedikit tujuan dari modul ini. Yang pertama ialah mahasiswa memahami cara menghitung nilai koefisien filter dengan teknik direct from 1 dan direct from 2. Yang kedua ialah mahasiswa mampu mengimplementasikan hasil rancangan ke sebuah file sinyal audio sebagai output. Nah, lanjut. Tujuan perancangan filter ini adalah untuk menghasilkan sebuah sistem yang mampu memberikan perlakuan khusus pada data, yaitu sinyal input, sesuai dengan spesifikasi frekuensi yang ditetapkan. Dalam contohnya ialah bagaimana menghilangkan komponen frekuensi di atas 400 Hz pada sinyal yang disampel dengan frekuensi sampling sebesar 2000 Hz. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filter IIR. Dalam terminologinya, nilai output di waktu sebelumnya sudah diperhitungkan dengan adanya parameter feedback internal dari sistem tersebut. IIR filter bisa dinyatakan dalam sebuah persamaan beda yang merepresentasikan hubungan input-output sistem LTI, di mana M ialah order filter, I dan J ialah filter index, B sebagai koefisien, dan A sebagai koefisien feedback IIR filter. Filter IIR juga memiliki kecenderungan bentuk roll-off yang tajam. Berbeda dengan desain pada suatu filter FIR yang seringkali didasari pada pendekatan sebuah deretan input, IIR filter seringkali dimulai dengan sebuah analog filter yang mana kita rasakan memiliki sifat mendekati. Fungsi transfer dapat direpresentasikan sebagai jumlah tak terhingga pada deretan ratio of polynomial. Dengan adanya penggunaan feedback, mungkin seringkali sistem ini tidak stabil. Sistem juga tidak memiliki respon fase linear terhadap perubahan frekuensi sinyal input. Nah, selanjutnya ialah desain IIR dengan prototipe analog filter. Nah, salah satu metode yang sederhana dalam merancang sebuah IIR filter ialah melalui pembuatan prototipe filter analog. Bisa Butterworth, Chebyshev, atau dan sebagainya. Dari hasil perancangan ini, kemudian kita amati nilai pole dan zero dalam bentuk respon frekuensi dan respon impuls. Di dalam aktivitas praktikum ini, yang akan kita lakukan adalah merancang sebuah IIR filter, melihat respon frekuensi, dan mencoba untuk melakukan pemfilteran pada sebuah sinyal. Nah, pada MATLAB ini juga telah menyediakan banyak fungsi yang berkaitan dengan perancangan IIR filter menggunakan prototipe analog filter. Salah satunya adalah Butterworth filter analog. Untuk mendesain analog Butterworth filter ini, kita akan melakukan perintah BA sama dengan butter. Langkah ini akan menghasilkan sebuah low pass filter digital yang berbasis pada analog Butterworth filter. Nah, mungkin ini ialah tampilan dari respon frekuensi IIR filter dengan prototipe Butterworth dengan skala linear. Dan ini ialah posisi zero dan pole pada bidang Z. Selanjutnya ialah respon impuls IIR filter dengan prototipe Butterworth. Lanjut ke perancangan IIR filter dengan metode direct design. Tidak seperti metode analog prototyping, metode direct design tidak dibatasi oleh konfigurasi respon frekuensi standar klasik seperti low pass, high pass, band pass, dan band stop. Dalam hal ini, proses perancangan dilakukan secara bebas, bahkan bisa dilakukan secara multiband. Algoritma membentuk suatu less square fit dalam domain waktu. Langkah ini akan digunakan untuk menghitung koefisien denominator menggunakan persamaan Yule-Walker pada nilai frekuensi korelasi yang diperoleh dari inverse transformasi Fourier pada respon frekuensi yang sudah dipilih. Untuk mendapatkan koefisiensi polinomialnya, kita harus melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, menghitung suatu polinomial numerator berkaitan dengan suatu dekomposisi aditif pada power frekuensi respon.
Yang kedua, mengevaluasi respon frekuensi secara lengkap yang berkaitan dengan polinomial numerator dan denominator. Selanjutnya, menggunakan teknik faktorisasi spektral untuk menentukan respon impuls pada filter. Nah, MATLAB juga menyediakan sebuah fungsi Yulewalk yang bisa digunakan untuk merancang sebuah filter digital rekursif IIR melalui penentuan pada suatu respon frekuensi secara spesifik. Lanjut dengan pemfilteran dengan IIR. Proses pemfilteran dengan IIR pada dasarnya sama dengan proses pemfilteran menggunakan FIR. Dengan didasari operasi konvolusi, proses pemfilteran bisa dilakukan dengan memanfaatkan fungsi yang sudah disediakan pada library MATLAB. Untuk melakukan pemfilteran, kita bisa menggunakan perintah Y sama dengan filter. Perintah ini merupakan proses pemfilteran IIR pada sinyal input X, yang dalam hal ini memiliki bentuk satu dimensi. Proses pemfilterannya pun dilakukan dengan mengacu pada bentuk diagram blok IIR filter direct from 2. Nah, ini adalah bentuk dari sinyal input dari IIR dan sinyal output. Ini adalah perbandingan sinyal input dan output pada domain waktu. Nah, kita lanjut ke percobaan. Yang pertama ialah perancangan filter IIR dengan analog prototype. Nah, pada langkah ini kita diharuskan merancang sebuah filter yang meloloskan semua frekuensi ternormalisasi kurang dari atau sama dengan 0,45 dengan meredam semua komponen frekuensi yang lebih besar dari 0,45 atau biasa disebut frekuensi cutoff dengan omega C-nya 0,45. Dalam hal ini kita akan menentukan filter order sebesar 4 dan perancangan yang kita lakukan berbasis pada teknik analog prototyping Butterworth. Yang kedua, mengamati bentuk respon impuls dan respon magnitude pada fase sebagai fungsi frekuensi. Kita diharuskan mampu menggambarkan respon frekuensi dalam skala desibel. Yang ketiga, mencari titik di mana nilai magnitudenya mengalami peredaman sampai -3 desibel dan mendapatkan nilai frekuensinya. Beri tanda daerah passband, transition band, dan stop band pada LPF yang telah dirancang. Selanjutnya, mengulangi langkah 1-3 untuk kasus high pass filter di mana frekuensi cutoff bernilai 0,25. Kita akan cobakan pada MATLAB. Ini yang percobaan pertama, yaitu dengan omega C-nya 0,4 dan menggunakan Butterworth. Ini kita coba jalankan. Nah, di sini kita lihat kurva dari percobaan 1. Lalu ini kita juga bisa lihat discrete time-nya. Ini kita bisa lihat discrete time-nya dan juga posisi zero-nya. Nah, itu untuk percobaan 1. Lanjut ke percobaan 2, yaitu pemfilteran IIR untuk sinyal sederhana. Untuk langkah berikutnya, kita bisa memiliki analog prototype atau direct design algoritma sesuai dengan selera kita masing-masing. Langkahnya ialah yang pertama, membangkitkan sebuah sinyal sinus yang memiliki amplitudo 1, frekuensi 200, dan sampling rate yang digunakan ialah 2000 Hz. Yang kedua, membangkitkan sinyal sinus kedua dengan amplitude 0,25, frekuensi 600 Hz, dengan sampling rate yang sama. Selanjutnya, kita disuruh melakukan pemfilteran dengan menggunakan low pass filter yang telah dibuat pada langkah percobaan 1 tadi. Lalu mengamati bentuk sinyal input, bentuk proses pemfilteran, lalu membangkitkan sinyal noise Gauss yang dalam hal ini panjangnya sama dengan vektor yang kita gunakan untuk menyusul sinyal pada langkah 1 tadi, lalu mengalihkan nilai noise tadi dengan 0,2. Lalu menjumlahkan noise dengan sinyal sinus yang kita miliki tadi.
Selanjutnya melakukan pemfilteran dengan low pass filter seperti yang telah kita cobakan pada langkah ketiga tadi. Baiklah, kita akan langsung ke MATLAB-nya. Nah, ini kita bisa lihat filter IR dengan direct descent method dan juga posisi zero dan pole filternya. Lanjut ke percobaan ketiga, yaitu pemfilteran IR untuk sinyal sederhana. Langkah-langkahnya ialah yang pertama, lakukan pengambilan sinyal audio dengan memanfaatkan fungsi waveread yang ada pada MATLAB atau pada file sebelumnya juga bisa. Yang kedua, lakukan proses resample sehingga sampling rate yang baru bernilai 10.000 Hz. Selanjutnya, mengambil satu frame kurang dari 20 ms dan sajikan gambar sinyal tersebut dalam domain waktu dan domain frekuensi. Selanjutnya ialah membangkitkan noise gauge dengan vektor sepanjang sinyal audio dan menentukan nilai variance noise sebesar 0,2. Lalu melakukan proses additive noise, mengambil frame sinyal noise, memanfaatkan low pass filter yang sudah digunakan tadi untuk memfilter sinyal noise, mengambil frame sinyal output dari filter, dan membandingkan karakteristik sinyal audio asli dengan sinyal audio plus noise. Nah, lanjut. Nah, pada percobaan ketiga ini dia hasil penjumlahan dari sinyal tadi. Dan ini adalah bentuk dari sinyal 1 dan sinyal 2 dan juga hasil dari penjumlahan sinyalnya. Dan ini adalah yang terakhir. Ini perbandingannya. Perbandingan sinyal input dengan audio asli dan juga plus noise. Yang di atas ini audio aslinya dan yang di bawah dengan noise. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang desain dan implementasi algoritma filter dengan digital IR. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.